Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teorema lokasi akar. Nah, teorema lokasi akar isinya, misalkan I adalah interval tertutup di titik A dan B, dan fungsi f memetakan interval I ini ke bilangan real. Fungsi kontinu pada I. Jika FA lebih kecil dari 0, lebih kecil dari FB, atau jika FA lebih besar dari 0, lebih besar dari FB, maka terdapat C elemen dari titik A dan B tadi, sehingga FC sama dengan 0. Nah, kita misalkan tadi katanya I-nya itu A, titik A dan B. Nah, kita misalkan juga FA-nya lebih kecil dari 0 dan FB-nya lebih besar dari 0. Nah, misalkan ini ada sumbu X, ini sumbu Y. Nah, dibilangnya I-nya itu titik A dan B. Kita misalkan titik A-nya di sini dan titik B-nya di sini. Nah, syaratnya tadi FA lebih kecil dari 0. Seperti yang kita ketahui, kalau FA lebih kecil dari 0, maka dimulai dari bisa jadi min 1, min 2, dan seterusnya. Maka dia berada di interval yang bawah ini kan, di sumbu Y yang ini kan, yang bawah, sehingga A-nya itu berada di bawah. Nah, untuk syarat yang kedua, FB-nya lebih besar dari 0. FB lebih besar dari 0, otomatis kan dia dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Maka dia berada di sumbu Y yang atas ini kan. Makanya B-nya itu positif, berada di atas. Kita misalkan titiknya di sini. Nah, terdapat dua titik. Ketika kita menghubungkan dua titik ini, maka dia akan memotong garis X ini. Nih, perpotongannya inilah yang disebut dengan C. Dan C di sini tadi dibilangnya C itu elemen dari titik A dan B. Bener kan, C itu elemen dari titik A dan B, sehingga nilai FC-nya FC sama dengan 0. Selanjutnya untuk pembuktiannya, kita asumsikan bahwa FA lebih kecil dari 0 dan FB lebih 0 lebih kecil dari FB. Kita akan menggunakan biseksi. Nah, biseksi ini adalah metode numerik itu namanya nilai tengah atau nilai antara untuk menghasilkan intervalnya. Nah, kita misalkan I1-nya itu di titik A1, B1. Ini I1, A1, B1. Baru di mana A1 sama dengan A, itu sama dengan A, dan B1 sama dengan B. Kita buat dulu. Ini sumbu Y dan ini sumbu X. Ingat, kita buat syaratnya tadi, FA lebih kecil dari 0 dan FB-nya lebih besar dari 0. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dibilangnya tadi titiknya A1 dan B1. Nah, di mana A1-nya sama dengan A katanya. Satunya sama dengan A, B1-nya sama dengan B. Kan? Lalu FA-nya lebih kecil dari 0, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika dia lebih kecil dari 0, maka dia berada di bawah. Dan jika FB-nya lebih besar dari 0, maka dia di atas. Nah, menghasilkan dua titik. Ketika titik ini dihubungkan, dia akan memotong sumbu X ini. Nah, kalau yang tadi kita misalkan titiknya C, di sini kita buat P1. Sehingga P1-nya itu merupakan titik tengah. Nih. Dan P1 menjadi titik tengah. Bener kan? P1 menjadi titik tengah. Yaitu P1 itu nilainya setengah dari A tambah B. Bener kan? P1 ini membagi 2 A dan B. Sehingga P1 itu setengah dari A dan B. Jika untuk nilai FP1-nya sama dengan 0, maka kita ambil C sama dengan P1. Nah, ini tadi kan titik C, maka P1 itu sama dengan C. Maka nilainya FP1 itu ya udah tetap sama dengan 0. Selesai. Selanjutnya, jika yang tadi di FP1-nya sama dengan 0,
Bagaimana jika FP1-nya? FP1-nya tidak sama dengan 0. Nah, maka ada kedua kemungkinan. Bisa jadi FP1-nya lebih besar dari 0 atau FP1-nya lebih kecil dari 0. Kita akan membuktikan satu persatu. Untuk yang pertama, untuk FP1-nya lebih besar dari 0. Kemudian kita tetapkan A2 sama dengan A1 dan B2 sama dengan P1. Masih tetap sama I1-nya. I1 tadi nilainya A1, B1. Tapi yang berbeda adalah titik A-nya. A2 sama dengan A1 dan B2 sama dengan P1. Masih ingat kan syaratnya FA-nya itu harus lebih kecil dari 0 dan FB-nya lebih besar dari 0. Nah, kita buat sumbunya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, tadi di sini titik A1, di sini B1. Iya, B1. Lalu dibilangnya A2 itu merupakan A1, berarti A1 ini sama dengan A2. Lihat syaratnya FA itu lebih kecil dari 0, maka titiknya itu berada di bawah, ya kan? Di bawah sumbu Y. Ini kan positif, ini negatif. Lalu B1 sama dengan P1. B2 sama dengan P1. Berarti tadi kan di sini titik P1 kan? Nah, berarti titik P1 ini sama dengan B2. Karena dia FB-nya itu lebih besar dari 0, maka dia berada di atas. Iya, berada di atas. Karena dia positif, berada di sumbu yang atas ini. Sehingga ini menghasilkan dua titik. Ketika titik ini ditarik garis, ya kan? Maka dia akan memotong sumbu X lagi. Nah, perpotongan ini juga disebut dengan P. Tapi kita buat aja misalnya P2. Nah, dan P2 ini sama kayak tadi kan? P2 ini merupakan titik tengah antara A1 dengan P1. Dan juga P2 ini nilai dari setengah P2 setengah dari A1 tambah P1. Sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya untuk pembuktiannya FP1 lebih kecil dari 0. Maka kita tetapkan A2 sama dengan P1 dan B2 sama dengan B1. Masih dengan permisalan titik interval I1-nya itu yaitu A1, B1. Cuman yang bedanya adalah A2 sama dengan P1, A2 sama dengan P1, dan B2 sama dengan B1. Masih ingat syaratnya? Syaratnya adalah FA lebih kecil dari 0 dan FB-nya lebih besar dari 0. Nah, kita buat sumbunya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya, tadi di sini kita misalkan A1-nya, di sini tadi B1-nya. Di sini tadi B1. Lalu dibilangnya A2-nya itu adalah P1. Berarti P1 ini sama dengan A2. Karena A itu lebih kecil dari 0, maka dia letaknya di bawah. Dan FB-nya lebih besar dari 0, otomatis dia positif. Tetapi yang dibilangnya B2 sama dengan B1, berarti B1 ini sama dengan B2. Karena positif, dia berada di atas titiknya. Ketika kedua titik ini disambungkan, maka dia akan menghasilkan perpotongan di sumbu X lagi kan? Bedanya tadi ini di sini, ini sekarang di sini. Nah, perpotongan ini kita sebut P. Kita misalkan aja P3. Nah, P3 itu titik tengah antara P1 dengan B1. Lalu, P3 ini merupakan setengah, ya kan? Karena dia dibagi dua, ya kan? P3 ini memotong P1 dengan B1, makanya dia setengah. P3 itu setengah dari P1 tambah B1. Dah terbukti. Maka dibilangnya kita peroleh I2 itu bagian dari I1 dengan syarat FA2-nya itu lebih kecil dari 0 dan FB2-nya itu lebih besar dari 0. Untuk yang I1 tadi berarti dia itu F1 lebih kecil dari 0 syaratnya, FB1-nya lebih besar dari 0.
Nah, jadi kalau kita buat lagi dengan metode biseksi yang begini tadi, tapi kita buat dia I2. Kita buat misalnya I2 nanti kan. Kita misalnya buat I2. Nah, I2 nanti itu ya udah mulai dari awal kayak tadi, dia akan menghasilkan seperti ini lagi nanti. Makanya I2 itu nanti bagian dari I1. Kita lanjutkan proses biseksi ini. Anggaplah bahwa kita telah mempunyai interval I1, I2 sampai dengan IK. Jadi kita harus mencari I1-nya. I1-nya kan sudah dapat. Terus kita cari I2-nya. I2 berarti kan sama dengan titik A2, B2. Nah, ini dicarilah bagaimana jika FP1-nya 0, FP1-nya tidak sama dengan 0. Cari I3-nya, I4-nya, sampai dengan dia IK. Nah, ketika kita sudah dapat yang diperoleh dengan cara yang sama melalui proses biseksi itu, kemudian kita punya FAK lebih kecil dari 0 dan FBK-nya lebih besar dari 0. Nah, syaratnya tadi kan ini FA itu harus lebih kecil dari 0 dan FB lebih besar dari 0. Jadi kalau misalnya I-nya 2 berarti FA2. Kalau berarti FB-nya 2, FBK ini ganti angka 2. Terus misalnya dia I3, maka K-nya ini jadi angka 3, jadi FAK, FA3. Terus FBK jadi FB3 gitu. Dan kita tetapkan bahwa PK sama dengan setengah AK tambah BK. Nah, jadi K ini tergantung I keberapa. Misalnya I yang ketiga, maka P3 sama dengan setengah dari A3 tambah B3. Jika FPK sama dengan 0, kita ambil C sama dengan PK dan pembuktiannya selesai. Seperti yang tadi, ini jika dia K-nya 3, maka FP3 itu 0. Ya udah, seperti pembuktiannya seperti yang di FP1 itu sama dengan 0, seperti itu dia pembuktiannya. Terus jika FPK-nya tidak sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan juga, yaitu bisa jadi FPK-nya lebih besar dari 0 atau FPK-nya lebih kecil dari 0. Jadi jika FPK-nya lebih besar dari 0, kita tetapkan AK tambah 1 sama dengan AK. Nah, kita misalkan FPK-nya ini tadi 1. Maka K-nya ini ganti 1 ya. A1 tambah 1 sama dengan A1. Berarti A2 sama dengan A1. A2 sama dengan A1. Dia yang ini. Nah, A2 sama dengan A1 untuk FP1-nya lebih besar dari 0. Jadi jika terus BK tambah 1 sama dengan PK, berarti kita misalkan K-nya tadi 1. Berarti B2 sama dengan P1. Kita lihat. Ini dia. B2 sama dengan P1. Benar kan? Baru jika FPK-nya lebih kecil dari 0, maka kita tetapkan AK1. Kita misalkan K-nya itu 1, berarti A2 sama dengan P1. Kita lihat untuk FP lebih kecil dari 0. Ya, A2 sama dengan P1, benar ya? Lalu B2 sama dengan B1. Kita ubahkannya tadi itu jadi 1 ya. Jadi 1 tambah 1, 2, B1. B2 sama dengan B1, benar tidak? Iya, benar ya. Nah, sehingga IK titik interval IK ini memiliki titik AK tambah 1 dan BK tambah 1. Maka IK tambah 1 bagian dari IK. Dan FAK tambah 1 lebih kecil dari 0 dan FBK tambah 1 lebih besar dari 0. Jadi syaratnya ini. Jika kita mencari sampai ke nilai K. Selanjutnya, jika proses ini diakhiri dengan penetapan suatu titik PN sedemikian sehingga nilai FPN sama dengan 0, maka pembuktian selesai. Ya, misalnya ada suatu interval di mana interval A, B. Nah, jika kita mencari dengan misalnya titik I tadi, maka akan
I1, maka akan diperoleh di sini titik-titiknya. Nah, bagaimana jika I2? Maka di sini titik-titik P-nya. I3 sampai dengan kita mau mengakhirnya dapat titik PN. Misalnya titik PN-nya di sini kita buat. Nah, sedemikian sehingga nilai FPN ini sama dengan 0. FPN sama dengan 0. Masih ingat jika nilai FPN sama dengan 0, maka kita ambil C sama dengan PN. Berarti titik PN ini sama dengan titik C. Maka pembuktiannya selesai. Jika proses ini tidak berakhir, kita memperoleh suatu barisan nested interval tertutup IN di titik AN BN sedemikian sehingga N itu elemen bilangan asli. Kita peroleh bahwa FAN lebih kecil dari 0 dan FBN lebih besar dari 0. Nah, suatu barisan nested interval tertutup itu merupakan materi di bab 2 bagian kelima subbab 5, yaitu tentang interval bersarang. Nah, tadi misalkan kita mau mengakhirnya di titik PN, dimana IN-nya itu ini kita buat AN, ini kita buat BN. Nah, maka ini adalah bagian dari IN. Nah, kita misalkan mau buat I1, maka di sini kalau dia kita buat F1-nya FP1-nya itu sama dengan 0, maka titiknya di sini. Jika FP-nya tidak sama dengan 0, maka bisa jadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi FP-nya lebih besar dari 0, maka titik P yang lainnya di sini. Jika FP-nya lebih besar dari 0, maka dia di sini. Nah, itu kita terus berlanjut sampai dia mendekati si titik PN ini. Sebagaimana kita tahu titik PN ini sama dengan 0, dia akan mendekati nilai 0. Nah, dengan syaratnya FAN lebih kecil dari 0 dan FBN lebih besar dari 0. Ketika FAN lebih kecil dari 0, maka dia akan menuju ke sana. Makanya dia titiknya ada di sini. Ketika FBN lebih besar dari 0, dia akan menuju ke sini. Nah, ini terus berlanjut karena dia bilang proses ini tidak berakhir, maka itu akan terus berlanjut nanti sampai ke titik-titik kecil-kecil gini untuk dia mendekati si PN. Tapi tidak pasti PN, tidak pasti PN nilainya sama dengan 0. Dia mendekati si 0 ini. Karena interval-interval ini diperoleh dengan biseksi berulang, kita mempunyai nilai Bn kurang An sama dengan B kurang A per 2 pangkat N kurang 1. Mengikuti sifat interval nested 2.5.2 atau interval bersarang, bahwa terdapat suatu titik C dalam IN untuk semua N elemen bilangan asli. Nah, bagaimana sih bunyi dari sifat interval bersarang ini? Nah, jika terdapat interval IN, di mana titiknya itu AN, BN, di mana N-nya itu elemen bilangan asli, adalah barisan interval-interval tertutup terbatas, maka terdapat suatu bilangan C. Nah, bilangan C elemen R. Kita mau mencari nilai C ini. Sedemikian sehingga C ini elemen bilangan dari interval dari IN. Nah, untuk setiap N elemen bilangan asli. Jadi kita coba mencari misalnya FAN-nya itu lebih kecil dari 0. Maka dia akan terletak di sini titik P-nya. Terus untuk FBN-nya lebih besar dari 0. Maka titik P-nya di sini karena dia menuju kemari. Untuk BN lebih besar dari 0, dia akan menuju kemari. Untuk AN lebih kecil dari 0, dia akan menuju kemari. Makanya titiknya di sini. Nah, bagaimana dapat titiknya di sini? Dengan cara biseksi tadi. Nah, lalu dia akan mendapati di sini, terus kita cari. Misalnya ini tadi untuk I1. Yang ini untuk I2. Sampai dia ke titik P ini nanti. Titik PN ini tadi. Nah, nanti ada di sini ada titik-titik P-nya lagi.
dia sampai mendekati tapi tidak pas di PN. Nah, sehingga dibilangnya tadi kita mempunyai nilai BN kurang AN. BN kurang AN adalah setengah dari, kenapa setengah? Karena nilai PN itu membagi dua antara BN dengan AN. Nah, sehingga 1/2 N kurang 1 dikali B kurang A. Kenapa B kurang A? Nah, ketika kita permisalan I-nya, itu pasti dapat A, B kan? Dimana untuk mencari dengan menggunakan biseksi, misalnya di sini B, di sini A. Maka untuk mencari FP-nya lebih besar dari 0, maka nilainya berada di sini. Jika FP-nya lebih kecil dari 0, dia berada di sini. Nah, terus dia mencari sampai ke titik sini. Terus dibilangnya mengikuti sifat interval bersarang 2.5.5 bahwa terdapat suatu titik C. Nah, titik C inilah titik C. Yang di sini tadi kita ingin mencari titik C. Dia akan terus menuju kemari. Nah, C itu sama dengan titik C. Dimana C ini bilang elemen dari si IN. Untuk setiap N elemen bilangan asli. Nah, karena AN lebih kecil sama dengan C lebih kecil sama dengan BN, untuk semua N elemen bilangan asli kita mempunyai nilai BN kurang AN itu sama dengan 0. Dari sini kita peroleh bahwa limit AN sama dengan C sama dengan limit BN. Karena F kontinu pada C, kita mempunyai limit FAN sama dengan FC sama dengan limit FBN. Nah, penjelasannya seperti ini. Tadi kan misalnya sini ada AN, sini ada BN. Nah, di tengah-tengah inilah titik C. Nah, untuk mencari titik-titik P-nya, kita akan menggunakan biseksi. Nah, nanti di sini dapat titik P. Nah, ini titik P yang saya tandai. Dia akan mendekati si C. Bisa jadi dia pas di C. Makanya dibilangnya AN itu lebih kecil sama dengan C. Bisa jadi C-nya itu sama dengan 0 kan nilainya tadi. Dan C lebih kecil sama dengan BN. Jadi bisa jadi nilai AN itu lebih kecil sama dengan 0 dan nilai BN itu lebih besar sama dengan 0. Jadi bisa jadi dia 0. Sehingga dibilangnya untuk semua N bilangan asli kita mempunyai nilai BN kurang AN sama dengan 0. Karena kemungkinannya tadi bisa jadi 0 kedua-duanya, makanya nilai BN kurang AN itu sama dengan 0. Karena bisa jadi kemungkinan dua-duanya ini 0. Karena dia ada tanda sama dengan. Baru dari sini kita peroleh bahwa limit AN. Nah, seperti yang saya bilang, ketika kita melakukan biseksi berulang, dia akan mendekati si 0 ini. Nah, AN ini akan mendekati si 0, si C ini, dan BN akan mendekati si C ini. Bisa jadi dia pas di C, bisa jadi tidak. Nah, karena dari sini diperoleh bahwa limit AN. Nah, limit kan dia menuju ke C kan. Ini limit X menuju C. C itu 0. Nah, ketika dia ingin menuju ke 0, dia tidak pas di 0 dan bisa jadi pas di 0. Makanya dibuatnya limit AX, limit AN sama dengan C, dan limit BN juga sama dengan C. Karena juga BN ini akan menuju ke sini, menuju ke satu titik C. Kayaknya dibilangnya karena F kontinu pada C, kontinu pada C, berarti bisa jadi dia di C. Dimana C itu sama dengan 0, maka kita mempunyai bahwasanya limit FAN. Nah, ini limit FAN sama dengan C karena dia menuju satu titik, bisa jadi dia berhenti di C. Dan limit FBN juga sama dengan C karena dia sama-sama menuju ke C. Nah, karena nilai FAN itu lebih kecil dari 0 untuk semua N elemen bilangan asli, berarti bahwa FC itu, nilai FC ini sama dengan limit FAN lebih kecil sama dengan 0. Nah, karena dia lebih kecil sama dengan 0, bisa jadi dia di 0. Makanya ketika FC sama dengan limit AN itu benar. Limit FAN ini menuju C dan bisa jadi sama dengan FC. Makanya FC sama dengan limit FAN lebih kecil sama dengan 0.
Juga karena FBN lebih besar dari 0, maka dia akan menuju kemari. Nah, untuk semua n elemen bilangan asli, berarti bahwa nilai FC itu bisa jadi juga limit FBN. Nah, lebih besar sama dengan 0. Bisa jadi 0 ini, karena menuju satu titik C ini. Oleh karena itu, kita mesti mempunyai nilai FC sama dengan 0. Nah, makanya terbukti bahwasannya nilai FC itu kita harus punya nilai FC sama dengan 0. Akibatnya C merupakan akar